untuk materi query. Oke, kita harus memahami dulu apa fungsi query di dalam database. Jadi query adalah suatu fungsi atau bahasa program di dalam database untuk mencari kelompok data tertentu dari beberapa tabel yang berkaitan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada merchant dengan ID merchant sebagai primary key, ya. Yang namanya primary key antara baris satu dengan baris berikutnya ini tidak boleh ada yang sama, ya. Tapi kalau yang bukan primary key, contohnya di sini nama toko, di sini bisa jadi nama tokonya apa sama, ya, mungkin bisa sama, atau bahkan alamatnya pun bisa sama, ya. Tapi akan kita bisa bedakan antara toko satu dengan toko lainnya kalau kita bedakan dengan ID merchant. Nah, untuk pembeda data satu dengan data lainnya, ya, kita gunakan kolom ID merchant, ya. Di mana ID merchant ini untuk membedakan data satu dengan data lainnya. Dan setiap atribut yang ada di sini ini menginduk kepada ID-nya. Apabila kita dapatkan data tertentu di dalam ID merchant, maka kita akan peroleh data detailnya, gitu. Bahwa ID ini adalah milik toko ini dengan alamat di sana dengan nomor telepon sekian dan seterusnya. Kemudian ada beberapa tabel lain di sini, contohnya kode produk. Saya juga akan bedakan kode produk dengan data satu dan lainnya. Mungkin datanya bisa sama, gitu ya, atau harganya bisa sama. Tapi untuk membedakan bahwa produk satu dengan produk lainnya itu berbeda, kita gunakan dengan kode produk ini, ya. Sehingga kita akan tahu bahwa kode produk ini adalah milik produk yang ini, ya. Atau apabila kita melihat suatu ID, berarti kita detailnya akan melihat adalah sekelompok atribut tertentu, ya. Nah, di sini ceritanya saya ingin membuat suatu transaksi penjualan atau penitipan barang produk-produk saya di masing-masing merchant. Nah, saya akan mencatat transaksi tersebut di dalam tabel transaksi kirim, ya, yang saya beri nama TTRX kirim, ya. Di mana saya membuat kode transaksi kirim ini sebagai primary key, ya. Jadi untuk membedakan transaksi satu dengan transaksi lainnya ada kode transaksi kirim ini, ya. Jadi saya bisa melihat bahwa setiap bertransaksi dengan suatu merchant, ya, saya catat tanggal berapa dengan merchant mana, gitu. Kenapa saya buat kode transaksi kirim? Karena bisa jadi dalam satu tanggal saya bertransaksi dengan beberapa merchant. Atau bisa jadi satu merchant bisa transaksi di beberapa hari yang berbeda. Untuk membedakan transaksi di merchant tertentu di hari yang berbeda, maka kita akan melihat di kode transaksi kirim yang berbeda, ya. Sebenarnya yang pokoknya di sini hanya ada 3 yang akan kita gunakan. Kemudian ada lagi di sini detail kirim, ya, detail transaksi kirim. Di sini dalam satu transaksi saya bisa mengirim lebih dari satu jenis kue. Nah, oleh karena itu saya di sini bisa mengumpulkan data-data, ada kode transaksi kirim dengan beberapa produk. Bisa jadi di sini kode transaksi kirimnya muncul beberapa kali, gitu ya, untuk mencatat detailnya. Oh, produk A, produk B, produk C, saya catatnya di sini. Jumlahnya ada berapa, harganya berapa. Nah, terus saya juga akan mencatat setiap produk ini lakunya berapa, ya, dan lakunya atau tanggal setornya tanggal berapa. Kalau tanggal kirim berarti semua produk dikirim pada hari tertentu.
ya pada satu hari. Tapi kalau store-nya bisa jadi produk-produk kue saya itu ada yang satu hari, 2 hari misalnya baru diambil. Oleh karena itu di sini tanggal store-nya saya akan bedakan walaupun di dalam satu transaksi. Ini. Jadi akan bisa mencatat suatu titipan ini apakah sudah habis atau belum. Kalaupun habis ada berapa. Kalau di store, kalau udah ada catatan tanggal store-nya berarti dia udah eh, menitipkan seluruh uangnya dan mengembalikan produk sisanya. Kami anggap seperti itu datanya. Nah, kode transaksi kirim ini selalu link dengan tabel transaksi kirim. Ya, jadi satu data ini bisa jadi ada beberapa produk. Nah, keterkaitan antara data-data tersebut kita bisa lihat di dalam relationship. Ya. Nah, di sini kita akan coba munculkan nama-nama kolomnya di masing-masing tabel. Nah, di sini ada tabel produk, ada tabel merchant, ya. Kemudian di sini ada transaksi kirim. Di mana di dalam satu kode transaksi kirim ini untuk satu merchant satu hari. Ya. Tapi untuk produk ya ini terkaitnya dengan detail kirim. Ya. Oke, ini sebagai suatu contoh bahwa di dalam sekali kirim saya akan mencatat kode transaksi kirim berikut tanggalnya. Nah, di sini ID merchant ini akan selalu saya ambil datanya dari merchant. Ya. Nah, karena ini ada kaitannya, maka tipe data di sini, ya di merchant dengan di sini, ini harus satu tipe. Ya. Contoh di sini ID merchant, kalau kita lihat di sini, ini short text 10. Lalu di transaksi kirim, di sini ada ID merchant. Ya. Kita lihat desain view-nya, ID merchant harus, nah di sini masih beda ya. Di sini harus set 10 juga. Nah, kita sarankan seperti itu. Kita samakan dulu ya. Kalau sudah selesai kita save. Ya. Kemudian kita kembali ke relation. Kalau sudah sama baru kita bisa menghubungkan bahwa setiap kita mengisi ID merchant ini akan mengambil data yang ada di tabel merchant. Jadi kita tidak sembarangan mengisi ID merchant di sini. Ya, kita harus bisa mendapatkan data di sini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengambil data di sini? Ya, kita bisa linkkan ini ke sini. Ya, lalu kita create sehingga di sini ada terbentuk one to many. Ya, bahwa satu ID merchant ini dipakai oleh tabel transaksi kirim, di mana di tabel sini bisa banyak ya muncul ID merchant karena bisa beberapa kali transaksi. Kemudian di sini di transaksi kirim gimana caranya supaya bisa mendapatkan data-data yang dari tabel merchant. Nah, di sini kita bisa gunakan ya fungsi lookup. Di mana fungsi lookup kita gunakan di sini combo box ya. Fungsinya combo box adalah untuk memilih data yang udah ada di dalam tabel lain. Ya, di sini sumber datanya dari tabel atau query. Kita tunjuk tabel mana yang menjadi sumber data untuk ID merchant ini. Kita tahu bahwa dia ada di tabel merchant. Bound column yaitu kolom keberapa
yang menjadi primary key di tabel acuannya. Kebetulan di tabel Merson, ini primary key-nya ada di kolom pertama, maka bound kolomnya kita pilih yang 1. Kalau di Temerson ini kolom ID-nya yang 2, kolom kedua, maka kita pilih yang kedua. Nah, ini kolom count adalah jumlah data yang akan kita tampilkan saat milih data nanti. Umpama kita di sini pilih 3, sehingga akan muncul ada 3 kolom saat memilih data ID Merson nanti. Oke, ini kita coba save dulu. Kita lihat apa yang terjadi saat kita mengisi data tersebut. Ya, kita lihat ke datasheet view. Nah, tadi di ID Merson ini, kalau sebelumnya kita dengan menggunakan text box harus mengisi manual dengan menggunakan keyboard, tapi dengan menggunakan combo box kita bisa lihat di sini. Oh, maaf. Ini harus di save dulu, coba. Ini belum bisa di save. Coba kita lihat kembali. Oke, di sini tidak muncul, ya, belum muncul. Sebaiknya kita ulangi langkahnya. Di sini relasinya coba kita delete dulu supaya tabel ini bisa aktif. Ya. Oke, kita ke design view lagi, ID Merson, ini lookup, tabel query Merson. Coba kita save. Kita datasheet. Oh, oke. Tabel Mersonnya kita coba tutup dulu. Mungkin tadi kita ubah. Oke, ini udah berhasil ya. Tadi tabel Mersonnya harus kita tutup dulu. Oke. Mungkin tadi ada sempat kita robah datanya, tapi belum kita save sehingga dia tidak mau merubah. Ini udah muncul, tapi kita belum bisa melihat datanya secara lengkap. Ini terpotong gitu ya. Gimana caranya supaya bisa melihat datanya secara lengkap? Kita harus mengatur jarak ya, tiap kolomnya. Cara mengatur jarak tiap kolomnya, kita ke design view, kembali ke lookup. Nah, di sini di kolom heads ini adalah untuk judul kolomnya. Judul kolomnya apakah mau kita munculkan atau tidak. Supaya kita bisa tahu itu judul kolom apa, kita lebih baik gunakan yes saja. Nah, ini kolom width, kita bisa menggunakan satuan cm. Misalnya untuk kolom pertama kita set 2 cm, bisa. Lalu batasi dengan titik koma. Kemudian kolom kedua kita set 2 cm juga misalnya. Kalau kurang bisa kita set lagi nanti. Lalu yang ketiga misalnya kita set 3 cm. Nah, list row adalah jumlah baris yang akan tampil saat combo box diaktifkan tadi. Umpama kita set di 10, maka nanti akan muncul 10 baris ya. Oke, kita save dulu. Baru kita lihat di sini. Nah, ini udah muncul nih. Ya. Tapi di sini kolom pertama kita set 2 cm. Kolom kedua 2 cm, kolom ketiga 3 cm. Nah, ini masih belum maksimal. Karena di sini kita gunakan auto nih di sini. Ya. Nah, di sini akan kelihatan. Oh, ini ternyata kurang lebar juga nih. 2 cm. Kita set bisa 2,5 atau 3 cm juga mungkin ya. Ini ke 4 cm misalnya ingin kita tampilkan. Jadi ini menyesuaikan karena kita set di
desain view-nya, di sini auto list width-nya. Jadi total lebar dari kolom tersebut ya. Oke, mungkin tadi yang kolom kedua kurang lebar. Kita perlebar saja menjadi 3 cm dan kolom keempatnya menjadi 4 cm. Nah, ini list width kita jumlahkan saja lebar dari masing-masing kolom ini. Ya, misalnya di sini totalnya ada 9 cm, maka kita set di sini 9 cm. Ya, kita save. Lalu kita lihat datasheet view-nya. Nah, di sini akan muncul 2 cm, 3 cm, 4 cm. Gitu. Walaupun ini dikecilkan ukurannya, tapi combo box-nya akan sesuai dengan yang kita setting tadi. Kalau auto, dia akan menyesuaikan dengan lebar kolom yang ada di sini. Ya. Nah, itu ada 2 materi yang sekarang kita jelaskan, yaitu tentang combo box dan relasi. Nah, kalau udah berhasil seperti ini, kita bisa menuju relasi ya, bahwa ID Emerson ini terhubung dengan Emerson. Ya. Maaf, sebentar. Di sini T Emerson one too many. Oke. Ya. Kemudian apalagi yang berhubungan di dalam kode transaksi kirim, di tabel transaksi kirim di sini ternyata ada hubungannya dengan tabel detail. Di dalam tabel detail kita mencatat berkali-kali kode transaksi kirimnya, supaya kita tidak selalu mencatat detail yang lainnya. Kita ambil aja yang kode transaksi kirimnya, tapi dia produk yang dititipkan apa, jumlahnya berapa, harga satuannya kita catat di detail transaksi kirim sini. Oke, kita hubungkan ya, atau bisa juga nanti di sini ID produk kita link dengan kode produk sini ya. Maka di sini di T detail kirim ya, kita desain view T detail kirim, ID produk ini berapa? Nah, di sini masih 255 short. Sedangkan di tab produknya, maaf, desain view-nya, dia kode produknya di 10. Detail kirim, ID produk, kita set 10. Nama kolom boleh berbeda yang terkait ini. Ya, di sini mungkin jadi kode produk, tapi di sini ID produk nggak masalah. Kalau kita rubah jadi kode produk juga itu lebih baik ya. Tapi yang jelas tipe datanya harus kita seragamkan. Ya, short text 10, short text 10. Nah, apabila kita mau membuat combo box sama halnya dengan tadi ya, di sini sorry, kita save dulu ini ya. Kita save dulu, baru kita buat combo box. Nah, kita tahu bahwa untuk ID produk akan kita peroleh datanya dari tabel produk ya. Ini sama, kita set misalnya kolom count 3, kolom heads ya, diaktifkan, kolom width-nya coba kita 2 cm, 2 cm dulu dengan 3 cm. Lalu di sini kita set 7 cm, akan dijumlahkan. Lalu kolomnya jangan terlalu banyak, kita set 10 kolom aja ya. Nah, save. Lalu apa yang terjadi bila kita, nah, akan muncul data seperti ini. Oh, ini kurang lebar. Di sini yang tadi 10 itu adalah jumlah barisnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk judul. Nah, tadi kolom heads berarti ini di baris pertama ya, sebagai judul kolomnya. Kita kembali ke design view karena kita akan merubah ukuran di sini. Ini yang ini kurang lebar. Kita set menjadi 3 cm ya. Berarti ini menjadi 8
cm. Save. Nah, setelah selesai baru kita ke relationship di sini bahwa ID produk ini dia foreign key kepada tabel produk yang ada di sini. Ya. Nah, combo box tadi data yang udah kita relasikan di sini ini fungsinya adalah supaya di dalam mengisi data di dalam tabel detail kirim atau di dalam tabel transaksi kirim kita tidak ada salah input di dalam mengisi kolom ID merchant karena kita ditampilkan pilihan data gitu ya. Di sini contoh di tabel transaksi kirim. Nah, kita tidak usah ngetik, kita tinggal milih datanya yang mana gitu ya. Termasuk di sini produk ini ya. Kita tinggal milih produk mana yang akan kita masukkan datanya. Kayak relasinya ini masih belum selesai gitu ya. Karena di sini ada transaksi kirim di sini, ini harus mengacu juga ke sini. Karena kita tidak boleh mencantumkan kode transaksi yang tidak ada datanya di dalam tabel ini. Ya, makanya di sini kode transaksi kirim kita relasikan dengan ini. Ya, create. Sehingga datanya seperti ini. Oke, kode transaksi kirim ini ya, dia link dengan atau terrelasi dengan tabel transaksi kirim. Berarti setiap kita mengisikan di tabel detail kirim harus kita combo boxkan. Kita milih data yang ada di dalam tabel transaksi kirim. Oke. Tabel transaksi kirim sudah jadi. Ya, kita save dulu. Nah, ini detail kirim coba kita lihat. Nah, di sini sebelumnya kode transaksi kirim kita masih mengisi manual. Kita tidak tahu transaksi kirim yang mana. Nah, untuk memudahkan maka kita gunakan combo box juga ya. Jadi di sini jangan text box. Kita pilih yang combo box. Sumber datanya ya, bahwa untuk mengisi kode transaksi kirim di tabel T detail kirim itu mengacu ke T transaksi kirim. Yang mana di dalam tabel T transaksi kirim ya, kolom pertamanya adalah sebagai primary key akan kita ambil ya ke dalam kode transaksi kirim yang akan kita masukkan di sini. Oke, supaya ingin melihat data lengkapnya berarti kita set di sama 3 kolom. Kalau mau 4 ya jadi akan muncul 4 kolom ya. Kalau kita mau sebutkan 4 kolom nggak apa-apa gitu ya. Di sini kita aktifkan kolom width. Oke, kita set misalnya kolom pertama 2 cm, kolom kedua 3 cm, kolom ketiga 3 cm, kolom keempat 3 cm juga misalnya. Lalu kita set di sini berarti jumlahkan 11 cm, yaitu penjumlahan dari 2 cm tambah 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm. Ini total keseluruhannya. Kita ingin melihat yang agak banyak misalnya bisa set di 15 gitu ya. Apabila sudah selesai baru kita save. Nah, kita lihat data sheet view-nya, maka di sini akan muncul data ya. Oh, ini kurang lebar. Berarti kita perlu lebar lagi menjadi 3 cm, berarti ini tambah juga 1 cm ya. Jangan lupa di save. Maka di sini akan kita bisa milih data yang mana nih. Ya, merchant yang mana, transaksi yang mana gitu. Baru kita melihat datanya. Demikian untuk relasi ya. Untuk relasi dan juga combo box di dalam materi ini. Sehingga kita akan bisa melihat ya. Query ya.
Query itu adalah membuat list data dari gabungan beberapa tabel ini. Contoh, kita ingin melihat tanggal transaksi dari setiap merchant. Karena tiap merchant di sini nggak ada data tanggalnya kan. Tanggal transaksinya ada di sini. Tapi di dalam tabel transaksi kirim ini tidak tercatat nama merchantnya. Nah, dengan adanya relasi, kita bisa membuat query dengan menampilkan data-data yang kita perlukan. Ya. Nah, untuk membuat query, kita create query di sini. Bisa menggunakan wizard, bisa kita gunakan desain. Ya. Kita gunakan yang di query design dulu, nggak apa-apa. Nah, kita pilih yang berhubungan antara merchant dengan transaksi kirim. Kita ingin melihat, kita double klik ini dengan transaksi kirim. Nah, di sini ada terlihat kolom-kolom di dalam merchant dan tabel transaksi kirim. Oke, kita akan gabungkan kedua tabel ini sehingga menghasilkan list baru yang mencantumkan atribut-atribut yang ada atau kolom-kolom yang ada di dalam tabel ini dan tabel transaksi kirimnya. Contoh, kita akan pilih ID merchant, lalu nama toko, sementara alamatnya kita skip dulu, gitu ya. Nomor WA kita skip dulu, foto skip dulu. Kita fokusnya di sini akan melihat tanggalnya, ya, tanggalnya. Nah, jadi ingin lihat tanggal berapa aja sih toko ini bertransaksi, gitu. Nah, di mana di sini ID merchant, ya, ada relasi, sehingga yang ditampilkan adalah seluruh ID merchant yang tercantum di tabel transaksi kirim. Ini akan menampilkan nama tokonya, ya. ID merchantnya akan kita tampilkan juga tanggal kirimnya. Nah, kalau udah selesai, ya, ini apabila kita running, kita jalankan, maka akan muncul list data seperti ini. Ya. Dari mana data ini didapatkan? Dari query tadi. Ya, query tadi. Nah, ini kebetulan query-nya belum kita beri nama, kita beri nama dulu. Kalau query kita awali dengan Q. Ini kasih judul apa nih? Kemungkinan apa? Karena kita melihat nama toko, berikut tanggal transaksi gitu ya. Tanggal transaksi merchant. Kita kasih judul seperti ini ya, untuk menerangkan bahwa ini adalah tanggal transaksi terhadap merchant tertentu. Oke. Sehingga di dalam query ini kita akan mendapatkan data. Nah, yang perlu kita pahami, ini bukan data yang tersimpan di dalam komputer. Data disimpan hanya di dalam tabel, tapi query adalah bahasa program yang memerintahkan kepada komputer untuk menampilkan data-data ini. Ya. Perintah aslinya adalah, kalau kita lihat di sini dalam SQL View. Nah, ini. Jadi perintah dalam SQL hanya ada dua baris ini. Kita ada dua opsi untuk menampilkan data pilihan-pilihan kita. Ya, dengan cara seperti ini, select tmerchant.id merchant, berarti kita akan menampilkan ID merchant yang ada di dalam tabel tmerchant. Kemudian nama toko, field nama toko yang ada di dalam tabel tmerchant, dan juga tanggal yang ada di dalam tabel transaksi kirim. From tmerchant, dari tabel merchant. Ya. Inner join, ya, yang mana ada keterkaitannya dengan transaksi kirim, merchant dengan transaksi kirim, yang mana ada pasangannya antara merchant, ID merchant, dengan tabel transaksi kirim ID merchant. Nah, kalau ada ID merchant yang sama dengan ID merchant yang di T-merchant, maka dia akan menampilkan data tersebut. Ya. Kalau kita running, sehingga di sini akan muncul data-data, ya, tanggal-tanggal
berikut data nama toko dan ID merchant-nya yang berpasangan. Gimana jadinya kalau ID merchant tersebut tidak tercantum di apa ya? Sorry, di misalnya di transaksi kirim. Nah, ini kan ada ID merchant. Gimana kalau kita isi data dengan data yang tidak tercantum di tabel merchant? Ya, maka dia tidak akan menampilkan data satu baris ini. Gitu. Dia akan menampilkan data-data yang memang data ini tercantum di dalam tabel merchant. Oke, misalnya kita akan melihat produk yang dibeli oleh toko tertentu. Ya, kita bisa memasangkan berlapis. Nah, contoh kita bikin lagi di sini create query di sini tabel merchant, transaksi kirim, detail kirim, kemudian produknya. Ya, di sini akan kita lihat produk dari setiap toko tersebut kira-kira yang dikirim apanya sih gitu. Oke, kita misalnya ID merchant-nya tampilkan, nama tokonya tampilkan, lalu kode transaksi kirim oke kita tampilkan, tanggalnya kita tampilkan, lalu ID produk kalau memang mau kita tampilkan boleh, tapi kalau kita males langsung aja ke nama produknya bisa. Kita skip aja ke kode. Tapi di sini tetap cari yang berpasangan. Lalu kita ingin melihat jumlahnya ada berapa, gitu kan? Jumlahnya diambil dari data sini. Nama produknya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa yang kita set di situ. Ya. Misalnya kita ingin menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data dari gabungan beberapa tabel ini. Ya. Jadi dia akan memilih data-data yang berpasangan. ID merchant-nya berpasangan antara T merchant dengan T transaksi kirim, dan juga di sini kode transaksi kirim yang berpasangan dengan T detail kirim, gitu ya. T detail kirim yang berpasangan dengan T produk, gitu ya. Di mana ID produk ini yang berpasangan dengan ini, dia akan memunculkan. Gitu ya. Oke, kita kasih nama di sini dengan Q transaksi produk kirim merchant misalnya. Udah, kalau udah kita save, maka kita coba running, hasilnya akan seperti ini. Ya. Untuk toko ini, pada transaksi ini, kita mengirim apa aja. Kalau ada suatu toko, ya, di sini, misalnya kita sort di sininya, kalau ada kode transaksi yang sama, nih, misalnya ini, ya. Kode transaksi sama berarti tokonya sama. Tapi di sini ada 2 kue yang berbeda, misalnya. Atau bahkan di sini ada 5 kue yang berbeda. Jadi dalam satu transaksi kuenya beda-beda nih. Ya. Dan jumlahnya masing-masing juga beda. Harganya juga bisa kita set. Seperti itu. Ya, ini kelebihan dari query. Data ini tidak disimpan, hanya bisa ditampilkan dengan perintah query. Sebenarnya perintah asli query-nya adalah seperti ini. Gitu ya. Dia bahasa program, ya, bahasa uh, query. Jadi istilahkan sebagai structure query language untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang terrelasi tersebut. Gitu ya. Sehingga kita bisa lihat datanya seperti ini. Di mana syaratnya adalah ada data-data yang terrelasi. Kalau tidak ada relasi ini, maka query ini akan gagal. Karena dia tidak tahu acuannya kemana, pasangannya kemana. Gitu. Ya. Demikian untuk materi query yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.